faktor yang harus kalian perhatikan itu adalah faktor absorpsi. Di sini membedakan antara profil farmakokinetik terkait pemberian intravaskular dibandingkan dengan ekstravaskular. Kalau ekstravaskular berarti kalian harus mempertimbangkan terkait dengan proses absorpsinya, gitu ya. Jadi ini mungkin teori umum aja ya, saya nggak bakal terlalu fokus ke sini karena nanti kalian akan belajar lagi di bagian biofarmasi ya harusnya. Jadi penyerapan obat sistemik dari saluran GI itu adalah gastrointestinal tract ya. Atau situs ekstravaskular lainnya tergantung pada sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan, anatomi dan fisiologi tempat penyerapan. Seperti itu ya. Mungkin untuk bentuk sediaannya kita akan fokus terhadap tabletnya aja ya. Sebenarnya nggak bakal terlalu beda sih, cuman biar fokus aja contohnya gitu ya. Nah, di sini untuk model farmakokinetiknya, itu dalam farmakokinetik itu laju keseluruhan penyerapan obat itu dapat digambarkan sebagai reaksi order 1 atau proses input order 0 gitu ya. Nah, terkait dengan tingkat akumulasi obat dalam tubuh setiap saat itu sama dengan tingkat penyerapan obat dikurangi tingkat eliminasi obat. Artinya, ya, di sini ada hubungan yang sangat jelas antara proses absorpsi dengan eliminasi, ya. Nah, ketika kalian bandingkan dengan intravena satu kompartemen, itu nggak ada fase ini, ya kan? Oleh karena itu, nanti untuk persamaan itu akan jelas berbeda, gitu ya. Oke. Nah, di sini, kalau misalnya kalian perhatikan, ya, itu selama fase penyerapan itu eliminasi terjadi kapanpun obat ada dalam obat terdapat dalam plasma. Di sini eliminasi terjadi meskipun penyerapan lebih dominan. Dalam artian seperti ini. Kalau kecepatan absorpsi itu dia lebih tinggi daripada kecepatan eliminasinya, itu wajar gitu ya. Karena ketika proses absorpsi itu konsentrasi obat di luar atau di bagian lambung ya, kita fokusnya ke bagian yang di lambung aja, lebih saluran usus gitu ya, itu dia akan lebih tinggi. Berarti kalau misalnya masih dalam fase absorpsi, mungkin lebih dari 90% masih ada di dalam bentuk di dalam saluran cerna, sebagian kecil sudah masuk ke dalam darah. Nah, yang harus kalian perhatikan, konsepnya adalah ketika ada obat yang sudah masuk ke dalam darah, itu harusnya proses eliminasi itu sudah mulai terjadi. Hanya saja kecepatannya itu akan jauh lebih rendah daripada proses absorpsinya. Kenapa? Karena konsentrasinya juga masih sedikit. Kenapa eliminasi sudah terjadi? Karena di dalam darah itu banyak enzim. Ya, proses metabolisme itu kan yang kita ketahui dia termasuk ke dalam proses eliminasi. Artinya, ketika si dia sudah menjalani proses eliminasi, metabolisme, sorry, berarti dia sudah masuk ke dalam proses salah satu dari eliminasi. Seperti itu, ya. Jadi jangan lupa konsep eliminasi ya. Eliminasi itu bisa metabolisme ataupun ekspresi, kayak gitu, ya. Nah, pada konsentrasi obat puncak atau peak concentration di sini, ya, itu tingkat penyerapan obat itu sama dengan tingkat eliminasi obat, ya. Artinya dia akan stagnan pada satu titik di mana kecepatan obat absorpsi itu kan sama dengan kecepatan eliminasinya. Nah, karena dia sudah mulai tinggi di dalam konsentrasi darahnya, sehingga nanti yang akan lebih dominan itu adalah kecepatan eliminasi. Masuk akal, kenapa? Karena konsentrasi di dalam darahnya semakin meningkat, sedangkan jumlah obat yang harus diserap dari saluran cerna itu semakin sedikit. Jadi kecepatan eliminasinya nanti akan semakin dominan, sehingga nanti dia akan masuk ke fase ini, gitu, ya. Beda sama infus. Kalau infus itu dia mau nggak mau masuk terus selama kita kasih obatnya, makanya dia bisa stagnan. Tapi kalau misalnya tablet kan ya, satu tablet begitu masuk ya sebagian porsi udah diabsorpsi, sebagian lagi kan belum, dan suatu saat yang belum itu dia akan jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah obat yang sudah masuk ke dalam pembuluh darahnya, kayak gitu ya. Nah, di sini penyerapan obat sistemik setelah pemberian oral produk obat ya, misalnya tablet atau kapsul, itu biasanya diasumsikan sebagai proses order 1. Kenapa? Karena proses absorpsinya itu sendiri dia akan mengikuti jumlah obat yang harus diabsorpsi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya jumlah obat yang diabsorpsinya itu masih banyak, ya kecepatannya akan semakin tinggi. Tapi kalau udah semakin rendah atau semakin sedikit konsentrasi atau jumlah obat yang harus diabsorpsi, berarti akan semakin menurun juga kecepatan absorpsinya. Di saat yang sama, kecepatan eliminasinya itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena konsentrasi obat yang ada di dalam darahnya itu sudah semakin tinggi.
gitu ya. Jadi berbanding terbalik ya. Konsepnya seperti itu aja ya. Nah, di sini ada persamaannya ya. Turunan dosis atau jumlah obat dibanding terhadap waktu itu sama dengan tingkat masuk dikurangi tingkat keluar. Di mana tingkat masuknya itu adalah F, KA. F itu adalah bioavailabilitas, KA itu adalah kecepatan absorpsi, D itu adalah jumlah obat yang harus diabsorpsi, E kali E pangkat min kat A, KA-nya itu adalah kecepatan absorpsinya atau laju konstanta absorpsi, T-nya adalah waktu. Ya. Nilai F itu dapat bervariasi dari 1 untuk obat yang sepenuhnya diserap hingga 0 atau benar-benar tidak diserap. Kalau 0 ya udah berarti nggak bisa dilihat faktor ininya apa namanya farmakokinetikanya karena kan nggak ada data yang bisa diamati di dalam darahnya. Ada obat yang nilai F-nya 0, ada banget gitu atau mendekati 0 biasanya ada sih, harusnya masih ada yang bisa diabsorpsi sebagian kecil gitu ya. Obat-obat kayak golongan statin, kemudian obat-obat kayak apa namanya albendazole gitu ya, perazolpamol, piperazine, obat-obat anti cacing gitu ya. Itu biasanya jumlah absorpsinya itu kecil, bioavailabilitasnya atau F-nya itu dia kecil kayak gitu ya. Nah, di sini berarti rumusnya itu ya yang harus kalian hafalkan adalah ini. Untuk menentukan konsentrasi pada waktu tertentu itu adalah CP ya. Sama dengan FK do dibagi VD dikali KA min K. Di sini ada 2K, yang pertama adalah K absorpsi, yang kedua adalah K eliminasi, dikali E pangkat min KT, ya, dikurangi E pangkat min KA, T, gitu. Ya. Berarti kalau misalnya ditanya berapa jumlah obat atau berapa konsentrasi obat dalam waktu tertentu, berarti harusnya T-nya sama semua. Logikanya kan gitu. Ya. Waktu untuk konsentrasi obat maksimum atau Tmax itu hanya bergantung pada konstanta laju Ka dan K. Ya. Kalau kalian perhatikan, ini konsepnya mirip banget sama CSS yang tadi sudah kita bahas. Ya. Jadi untuk mencapai CSS itu kan dia ada waktu tertentu dan konsentrasi itu hanya bisa dipengaruhi oleh waktu pemberian obat atau waktu kecepatan infus dan eliminasi obat. Kalau di ekstravaskular, bukan kecepatan infusnya tapi kecepatan absorpsinya atau konstanta absorpsinya gitu ya, yang nanti dipengaruhi oleh si nilai konstanta eliminasinya gitu ya. Di sini rumusnya adalah Tmax sama dengan 2,3 log dalam kurung Ka per K dibagi Ka min K, atau Tmax sama dengan ln dalam kurung Ka per K atau dibagi Ka min K, seperti itu ya. Di sini kalian fleksibel, hanya saja harus konsisten. Kalau di awal pakai log ya berarti sampai akhir ngitungnya pakai log, kalau pakai ln ya pakai ln gitu ya. Pada selang waktu akhir ketika penyerapan obat telah selesai, yaitu E pangkat min KAT itu mendekati 0, maka CP sama dengan FKdo ya dibagi VD kali KA min K dikali E pangkat min KT gitu ya. Jadi karena di sini mendekati 0, berarti di sini udah nggak ada ya. Di sini kalian harus pahami ketika dia sudah waktunya itu sudah yang ditanyakan itu sudah melebihi Tmax-nya, itu berarti dia sudah masuk ke fase distribusi atau eliminasi ya. Nanti kalau misalnya kita bahas 2 kompartemen gitu ya. Jadi kalian bisa prediksi, oh kalau misalnya pertanyaannya itu dia waktu yang ditanyakan itu sudah lebih dari Tmax-nya, misalnya dikasih tahu Tmax-nya, berarti kalian udah bisa prediksi, oh berarti ini obat udah nggak mengalami fase absorpsi lagi, dia udah tinggal mengalami fase eliminasi atau distribusi gitu ya, tergantung dari dia apakah satu kompartemen ataupun 2 kompartemen kayak gitu ya. Nah, di sini kan ekspresi obat setelah dosis tunggal obat oral ya. Ya rumusnya kurang lebih mirip sih. Ketika semua obat telah diekspresikan pada T sama dengan tahingga, maka DU tahingga sama dengan FKE ya. FKE kenapa FKE? Karena udah masuk ke fase eliminasi. Gitu ya. Dibagi K ya. Kalau misalkan di sini kan jelas ya karena data urin ya. Kayak gitu. Di sini ada contoh soal. Yang pertama adalah sampel plasma dari pasien dikumpulkan setelah dosis bolus oral itu 10 mg. Di sini sebenarnya nggak perlu ditulis bolus juga nggak apa-apa sih, karena namanya tablet kan nggak mungkin kalian minum satu perlahan ya. Mau nggak mau kan semua tablet, atau kalau emang butuh lebih dari satu tablet ya semua langsung diminum gitu kan. Benzodiazepin ya sebagai berikut. Berapa
laju eliminasi obat tersebut, berapa laju absorpsi, dan berapa volume distribusi obat tersebut. Ya, di sini ada tabelnya. Nah, di sini langkah pertamanya adalah yang harus kalian lakukan seperti biasa, diubah dulu ke dalam bentuk LON. Ya, diubah dulu dalam bentuk LON. Ya, nah di sini konsepnya itu mirip banget sama konsep intravena intravena 2 kompartemen. Kan kalau 2 kompartemen itu berarti kita harus menghitung persamaan dari eliminasinya dulu, baru mundur ke persamaan distribusinya gitu kan. Nah kalau di sini beda. Kalau di sini beda dikit sih. Konsepnya mirip. Jadi kalian ngitung dulu fase eliminasinya, baru nanti kalian balik ke fase absorpsinya gitu. Jadi ngitungnya dari belakang. Makanya kenapa konsepnya kayak gini. Gitu ya. Jika hitung dulu ya absorpsinya berapa gitu ya. Kemudian nanti kalian cari apa namanya? Si loan-nya ya. Oh sorry, kalian lupa. Kalian ambil dulu persamaan garisnya berapa, kemudian nanti kalian masukkan, kalian dapat ekstrapolasinya, kemudian nanti kalian cari CP residunya berapa, kemudian nanti kalian hitung loan CP residunya berapa, baru kalian dapatkan atau plotkan untuk mendapatkan persamaan untuk fase absorpsinya, seperti itu ya. Karena ini bentuknya loan, berarti K-nya di dalam persamaan ini itu adalah persamaan atau laju atau konstanta absorpsinya. Sedangkan untuk yang ini berarti konstanta eliminasinya, K-nya gitu ya. Di sini konsepnya masih mirip sama yang satu IV 2 kompartemen, jadi harusnya nggak perlu saya bahas lebih detail lagi ya. Oke, mungkin di sini ada yang sedikit berbeda ya, saya lupa jelasin. Nah, di sini kalian bisa lihat. Kalau dilihat sekilas, kenapa yang diambil hanya 3 titik? Itu karena dilihat dari trennya, itu dia maksnya itu kurang lebih daerah sini. Apakah di sini belum tentu sih, gitu ya, belum tentu. Hanya saja kita bisa prediksi, oh kalau di sini dia maksimal, kemudian setelah itu dia turun, berarti di sini udah masuk ke fase fase eliminasinya. Berarti nanti untuk menghitung persamaan untuk eliminasinya, itu kita pakai data 3 ini aja. Baru nanti untuk absorpsinya ngambil yang dari atas. Kenapa nggak dari Tmax-nya? Karena bias. Balik lagi konsepnya. Kalau misalnya ada persamaan garis, terutama garis yang melengkung, jangan ambil yang di titik melengkungnya, karena itu bias. Apakah yang masuk ke absorpsi atau ke distribusi? Jadi kita ambilnya ke yang paling ujung, yang paling atas di sini, karena kita bisa ngambil kesimpulan bahwa oh di sini sudah pasti fase absorpsi yang lebih dominan. Kalau di sini kita nggak bisa bilang di sini fase absorpsi lebih dominan, nggak bisa gitu ya. Jadi agak rancu, nanti kalau kalian hitung bahaya, hasilnya bisa bias ya. Terus kalau ini gimana Pak? Kan di sini cuma 3. Ya harusnya itu datanya memang minimal 3 gitu ya. Kalau 2 nggak mungkin, salah soal berarti. Mau nggak mau harus 3 gitu. Makanya kenapa samplingnya itu yang benar ya. Kalau nanti kalian praktikum atau kalian kerja bahas ini, itu harus sesempit mungkin samplingnya. Jadi nanti kelihatan gitu loh. Dan itu untuk masing-masing fase itu akan dapat banyak titik, dan itu akan hasilnya lebih bagus. Ya, nggak apa, ini kan hanya untuk latihan aja ya. Nah, di sini persamaannya udah saya tulis ya, CP sama dengan F kado dibagi VD dikali KA min K dikali dalam kurung E pangkat min KT dikurangi E pangkat min KA min KA kali T ya. Oke. Di sini ada nilai I ya. Ini mirip sih maksudnya. Jadi I sama dengan F kado dibagi VD KA min K ya. Kemudian kalian masukkan persamaannya, kemudian didapatkan volume distribusinya adalah 200 liter seperti itu ya. Nah, di sini ada soal nomor 2. Dosis oral tunggal 100 mg antibiotik diberikan kepada pasien pria dewasa 43 tahun 72 kg. Dari literatur farmakokinetik obat ini cocok dengan model terbuka 1 kompartemen. Maksudnya model terbuka itu adalah model ekstravaskular ya. Kan tablet, jadi ekstravaskular jelas ya. Persamaan yang paling sesuai dengan farmakokinetik obat tersebut adalah CP sama dengan 45 dalam kurung E pangkat min 0,17T dikali E pangkat min 1,5T.
Dari persamaan di atas dihitung Tmax, Cmax, T setengah untuk obat pada pasien ini. Asumsikan Cp dalam mikrogram per mili dan konstanta laju orde pertama berada di H pangkat min 1 maksudnya, ya. Nah, di sini yang pertama adalah kalian bisa ngambil kesimpulan dari persamaan ini, gitu, ya. Nah, di persamaan ini itu kalian sudah mendapatkan nilai nilai KA-nya, nilai K ya, nilai K dan nilai KA-nya, kayak gitu ya. Untuk mendapatkan nilai Tmax berarti kalian pakai masuk ke rumus ini. Tmax sama dengan ln KA min K, KA per K dibagi KA min K. Didapatkan nilainya 1,64 jam, ya. Nah, untuk mendapatkan nilai Cmax, kalian tinggal masukkan data Tmax-nya berapa. Jadi persamaan ini tinggal disubstitusi aja, T-nya menggunakan Tmax. Didapatkan Cmax-nya adalah 30,2 mikrogram per mili. Kemudian waktu paruh. Untuk waktu paruh ini, hati-hati karena waktu paruh itu dia konteksnya lebih ke arah eliminasi, berarti yang dipakai ada nilai K, E-nya. Ya, ini nih, K-nya. Ya. Jadi T setengah sama dengan 0,93 dibagi K. Didapatkan nilai T setengahnya adalah 4,08 jam. Oke, sederhana ya. Jadi karena kalian udah pernah belajar untuk yang pharmacokinetics intravena 2 kompartemen, konsepnya kurang lebih mirip gitu. Cuma nanti mungkin ada beberapa rumus yang memang ya mau nggak mau harus dihafalin sih, gitu ya. Terutama terkait dengan perhitungan F gitu ya, seperti itu. Oke. Nanti saya akan berikan lagi materi terkait dengan oral 2 kompartemen. Ya, udah oral 2 kompartemen. Udah kebayang, ngitungnya harus 3 kali. Ya, jadi yang pertama kalian ngitung eliminasinya, kemudian nanti kalian hitung yang distribusinya, nanti baru balik ke fase absorpsinya. Ya, oke, nanti saya akan berikan materinya di video yang terpisah. Oke, sekian untuk materi yang saat utuh ini. Terima kasih.